Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan sebelumnya adalah exception dan trading. Di video sebelumnya kita membahas tentang exception, berikutnya kita membahas tentang trading. Ya. Jadi di trade ini ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu trade dan multi trading. Trade itu sendiri adalah sekumpulan instruksi atau proses yang dieksekusi secara independen. Sementara penggunaan trade-nya itu ya bisa dengan runnable atau dengan extends. Runnable ini adalah kelas yang merupakan turunan kelas lain, sementara extend itu digunakan untuk override method milik kelas trade. Kemudian ada multi trading, yaitu kemampuan yang memungkinkan beberapa kumpulan instruksi atau proses dijalankan secara bersamaan dalam sebuah program. Jadi ada juga di multi thread itu namanya method is alive, digunakan untuk mengetahui apakah suatu thread itu masih hidup atau mati. Kemudian memberikan nilai balik true apabila thread masih hidup dan false apabila sudah mati. Jadi return value-nya ada dua saja, false dan true, yang mana itu adalah boolean. Kemudian ada lagi sinkronisasi pada multitrading. Proses thread, pembacaan atau penulisan data menjadi tidak benar karena seharusnya data dan file tersebut berubah-ubah sedang dibuka dan ditulis oleh orang lain. Untuk kondisi di atas diperlukan proses sinkronisasi atau penyesuaian. Penggunaannya ada dua. Ya, kalau orang umumnya menyebut ada synchronize method dan synchronize block. Di sini saya jelaskan, synchronize method itu mendeklarasikan suatu metode dengan menggunakan keyword synchronize, sementara synchronize block itu menambahkan blok di bawah pada pemanggilan objek atau sinkronisasi pada objek. Kita coba jelaskan melalui aplikasi yang sudah saya buat, yaitu trading. Pertama thread dulu ya, kita bahas thread dulu. Ada dua yang sudah saya buat, ada thread beraksi 1, kita bahas dulu untuk thread beraksi 1. Berhasil berjalan ya, thread beraksi 1. Jadi untuk thread beraksi 1 ini menggunakan runnable ya, menggunakan runnable, yang mana runnable itu seperti yang kita tahu untuk membuat kelas yang merupakan turunan kelas lain ya. Jadi dia membuat kelas yang mana itu adalah turunan kelas lain. Di sini string nama, public mobil, public void run. Start nama ya teman-teman ya, mobil string id, id-nya adalah nama. Jadi nama ini akan menampung stringnya di sini adalah mobil M1, posisi plus i. Thread ya, ini threadnya M1 ini adalah M1 M huruf besar ya. Jadi stringnya M1 ini dan ini adalah posisinya. Kemudian kita bahas kenapa posisinya jadi posisi 0, 1, 1, 2 ya. Karena dijalankan secara bergantian, kurang dari 5 i-nya dan increment. Awalnya 0. Jadi awalnya adalah 0, 0, 1, 1, 2 sampai ke 4. Kenapa tidak sampai 5? Karena di sini kurang dari 5. Coba kalau kurang dari sama dengan 5. Ya. Maka otomatis akan dijalankan sampai posisi 5. Nah, kan? Kenapa dijalankan bergantian M2, M1, M1, M2, M1, M2, M1, M2? Karena di sini adalah M1 start, kemudian M2 start. Ya, seperti itu. Ini kalau ada eksepsi. Kalau ada eksepsi maka akan melakukan print line terinterupsi. Apabila tidak, maka program tetap berjalan sebagaimana semestinya. Ya. Ini untuk penggunaan runnable. Bagaimana kalau penggunaan extends? Penggunaan extends di sini untuk public void run sama hasilnya ya, 01234, 01234. Bedanya kalau run ini untuk extends, maksud saya ini untuk override method milik kelas thread ya. Kelasnya thread itu ini ya,
override method milik class thread. Coba kita bandingkan dengan yang runnable. Nah, ya. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Di sini dibuat dua public class ya. Karena ini kelas dari turunan lain, sementara ini adalah kelas thread-nya itu sendiri. Ya. Mainnya ada di dalam thread. Sementara ini mainnya ada di turunan lain. Jadi itu untuk threading. Kemudian berikutnya adalah multi-thread. Multi-threading ya, kita bahas dulu yang mana ya? Synchronize method, synchronize. Oh ya, ini bukan. Ini untuk metode synchronize. Sinkronisasi. Oke, kita bahas langsung ya. Sinkronisasi. Nanti method isLive akan ada tergabung di aplikasi saya yang sinkronisasi ini. Pertama kita bahas dulu sinkronisasi objek deh. Sinkronisasi objek. Sinkronisasi method ya. Ternyata yang ada di atas ada main dan method. Synchronize method. Synchronize method menggunakan extends thread message. Aulia Nur Rahman beserta teman. Oke. Random wait. Synchronize method. Synchronize method ini apa tadi gunanya? Untuk mendeklarasikan suatu metode dengan keyword synchronize. Mendeklarasikan suatu metode dengan synchronize. Oke. Synchronize pointer. Display list get name. Kita coba di program mainnya kita jalankan ya untuk bagian synchronize method. Oke, bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini ada method isLive-nya juga ya. Jadi bagian mana sih yang merupakan synchronize method itu sendiri? Bagian sini ya. Synchronize method thread 1, new synchronize method dan thread 1, kemudian yang kedua adalah thread 2. Sinkronisasinya apa? Ini penyesuaiannya. 2 1 Aulia Nur Rahman beserta peserta, Aulia Nur Rahman beserta teman ya. Thread 1 is alive, thread is alive ya. Sampai kalimatnya habis, kalimat yang saya taruh di sini Aulia Nur Rahman beserta teman ya. Maka akan dilakukan print line method is alive, atau di sini saya ganti menjadi T1 is alive. Kalau sudah habis maka metodenya berarti sudah mati. Sama seperti yang metode kedua. Apabila selesai maka metodenya adalah mati. Apabila sudah false artinya sudah habis. Karena habisnya sampai teman saja jadinya dead. Kalau kita tambahkan lagi beserta teman-teman, maka setelah Aulia Nur Rahman beserta teman-teman baru si metodenya akan mati atau dead ya. Kemudian masih sempat kita akan membahas tentang bagian yang synchronize block. Example. Sementara pada synchronize block ini menambahkan blok di bawah pada pemanggilan objek. Ya. Teman-teman bisa lihat langsung ini kode programnya mulai yang di bawah author ya, yang sudah saya buat. Tahapannya saya buat dulu counter, baru counter thread, baru program yang dapat di running yaitu example. Example-nya bisa berjalan di sini 0 1 2 sampai 90 ya. Semoga bisa dipahami ya. Tadi synchronize method dan ini adalah bagian synchronize block.